Halo, selamat datang di ruang cerita, tempat suara menjadi pelukan dan kata-kata menjadi pengingat bahwa kita nggak sendirian. Hari ini, aku mau bercerita tentang satu peran dalam keluarga yang sering disalahpahami, tentang menjadi anak bungsu. Mungkin dari luar terdengar menyenangkan. Kata orang, anak bungsu itu paling dimanja, paling disayang, paling bebas. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa kadang kami juga memikul beban yang enggak terlihat, yaitu beban yang bernama harapan, beban bernama kesempatan terakhir keluarga. Aku adalah anak bungsu dan sejak kecil aku mendengar banyak cerita tentang kakak-kakakku, tentang impian yang belum tercapai, tentang jalan hidup yang tidak sesuai harapan orang tua. Kadang diceritakan dengan tawa, kadang dengan keluhan, tapi seringkali dengan nada kecewa yang samar. Dan di antara semua itu, ada aku yang sejak awal diberi peran sebagai yang terakhir. Jadi harus benar. Kata mereka, nanti kalau udah besar jangan kayak kakakmu ya. Bapak dan ibu udah gak punya banyak waktu. Kamu satu-satunya harapan kami sekarang. Semua kami serahkan kepada kamu. Kedengarannya mungkin sederhana, tapi jika sejak remaja kamu tumbuh dengan tekanan semacam itu, setiap langkah terasa seperti ujian, setiap keputusan selalu diawasi, setiap kegagalan terasa seperti kegagalan keluarga. Kadang aku ingin teriak, aku ingin bilang, aku bukan pengganti mimpi yang tidak selesai, tapi aku bukan pelengkap dari cerita yang rusak. Aku hanya anak seorang manusia biasa yang juga ingin membuat kesalahan tanpa dihukum dengan kecewa, yang ingin memilih jalanku sendiri meski tak selalu dipahami. Tapi mungkin aku bisa memilih dengan bebas kalau setiap arah yang aku tuju selalu dibandingkan. Ayah dulu ingin kamu jadi dokter. Kalau kamu kuliah di luar kota, siapa yang akan temani ibumu? Kalau kamu gagal juga, kami benar-benar tidak tahu harus berharap pada siapa lagi. Mereka tidak pernah sadar bahwa kalimat-kalimat seperti itu menempel di pikiranku setiap malam. Menjadi bayangan dalam tidurku, menjadi suara latar di kepalaku. Bahkan saat aku tersenyum di hadapan mereka. Tapi seiring waktu aku belajar bahwa menjadi anak bungsu bukan kutukan. Ia adalah luka sekaligus kekuatan. Ia mengajariku empati. Ia memaksaku tumbuh dewasa lebih cepat. Karena aku tahu aku tak bisa mengecewakan. Ia juga mengajarkanku untuk mencintai orang tuaku. Bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin. Mungkin karena mereka salah dalam cara berharap, tapi mereka tidak pernah berhenti mencintai. Kadang cinta itu terbungkus ekspektasi, kadang terbungkus kekhawatiran, tapi dasarnya tetap cinta. Dan aku mulai belajar bahwa tidak apa-apa jika aku tidak memenuhi semua harapan mereka. Karena aku juga punya hidupku sendiri. Dan aku ingin bahagia, bukan karena berhasil jadi harapan terakhir, tapi karena berhasil menjadi diri aku yang sendiri gitu.
Untuk kamu juga yang anak bungsu, aku tahu kamu lelah. Kadang mungkin ngerasa nggak bebas. Tapi percayalah, apa yang kamu lakukan hari ini, sekecil apapun itu, sudah luar biasa. Kamu tidak harus jadi penyelamat keluarga. Kamu tidak harus menjadi yang paling berhasil. Kamu hanya perlu jadi versi terbaik dari diri kamu. Menurut kamu sendiri. Dan kalau ada yang pernah bilang kamu tidak cukup, mereka salah. Karena kamu cukup, bahkan lebih dari cukup. Terima kasih udah mendengarkan cerita ini. Semoga kamu selalu punya ruang untuk menjadi diri kamu sendiri tanpa rasa bersalah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga diri kamu baik-baik dan peluk hangat dari aku untuk kamu.